firman Tuhan kita di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kembali sembah Dia pada hari ini. Dan terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mati. Tapi tidak hanya mati, tapi Kau juga telah bangkit menyelamatkan setiap umat-Mu pada hari ini. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan. Kami sembah-Mu. Kami katakan terima kasih Yesus. Oh, thank you Lord. Kami bersyukur, terima kasih. Thank you Lord. Kami bersyukur. Terima kasih Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kau Allah yang selalu ada, yang tidak pernah sakit meninggalkan setiap umat Tuhan. Yang kami percaya di tempat ini Tuhan. Sebab kami sembah-Mu. We worship You Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh mari teman-teman jangan berdiam diri bagi hari ini. Biar setiap jiwa kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Biar setiap roh kita memuji Dia, menyembah Dia Allah yang hidup. Oh katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Sebab Kau yang hidup Tuhan. Kau yang ajaib, Kau yang dahsyat. Lebih dari setiap perkara yang bisa kami pikirkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan pada hari ini ada rahmat-Mu yang besar di atas setiap umat-Mu. Ada blessing yang besar yang Kau curahkan buat setiap kami. Sembah Tuhan karena kami percaya. In God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again. For I believe in the day. Dari dalam hatimu bersama Tuhan, I believe, sing it. I believe in God the Father, I believe in Christ, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe, oh, that we will rise again, for I believe. Oh, dikatakan bangkitlah roh, bangkitlah iman, maka bersama katakan sing I believe in God the Father, I believe in Christ the Son. Sing I believe in You Lord. Say I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Sing together. I believe in You. I believe You rose again. I believe Jesus. I believe that Jesus Christ. Oh bersama, bagi kalimatmu, bagi tempat ini katakan I believe in You Lord. I believe in You Lord. I believe You rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Bersama-sama di dalam hati umat Tuhan. Dua-dua tangan mereka bersama nyatakan I believe in God. Mari kita bersama-sama katakan yes. Sebagai pujian yang terbaik.
Ya, ya. Amin. Sudah aku percaya Allah Bapa, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama, katakan ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Sebenarnya kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami deklarasikan pujian kami nyatakan Kau yang dahsyat, Kau yang hidup, ya, karena Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang bangkit, masih umatmu yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, kami menaikkan pujian terbaik pagi hari ini. Katakan terima kasih Yesus, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, thank you Lord, thank you Lord. Mari Tuhan, suka Dia, tetap dalam hadiratnya, masuk dalam kasih-Nya. Lebih lagi Tuhan, suka Dia. Ya, segera yes Lord, Jesus, we will save you, Lord. Thank you, Lord. Kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut kedatangan-Mu, ya, kami sambut kebangkitan-Mu, karena kami percaya, Yes. Karena kami percaya Tuhan, kami percaya ada kuasa-Mu yang besar. Katakan amin. Kami percaya ada kuasa-Mu yang besar. Kami percaya ada perlindungan-Mu Tuhan. Sebab Kau yang dahsyat, sebab Kau yang dahsyat. You're more than enough. You're more Jesus. Yes. Rise is enough. Rise is enough for me. Rise is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need to Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in You. Buat berangkat, hati-hati tiba bersama-sama katakan Christ is enough. Oh,
iman-iman yang terangkat Tuhan. Ini tangan-tangan yang percaya di tempat ini. Yes, 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 amen. One more time, church. See the cross before me. The cross before me. Oh, no turning back. No turning back. See the cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning. Sing no turning back. 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 Sama-sama kita tepuk yang paling meriah. Buat Raja Hosana, buat Raja Glory, buat Raja Tuhan, buat Raja Tuhan. Selamat haleluya. Haleluya. Yes, thank you. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan, kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Kami menyambut Tuhan kebangkitan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam pagi hari ini Tuhan kami percaya kalau Tuhan 3 hari lalu Kau telah mati buat kami. Pagi hari Tuhan kami peringati kebangkitan-Mu. Kami peringati Tuhan kebangkitan Yesus kami. Kami peringati kebangkitan Raja kami. Bahkan kami terlalu percaya kalau Kau sudah bangkit, maka kehidupan kami juga akan bangkit. Segala situasi dalam kehidupan kami akan bangkit. Semua aspek kehidupan kami juga akan bangkit. Karena kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Setiap umat Tuhan yang rindu untuk bersorak-sorai, menyembah Dia, memuliakan namanya dengan tepuk tangan paling meriah. Bersama-sama dengan namanya kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Saya berikan kemuliaan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mengikuti ibadah online di GBI ini, saya terlalu percaya bahwa Tuhan kita mencurahkan yang terbaik. Katakan amin. Katakan amin. Oleh sebab itu, jika bersama-sama dengan 2 atau 3 orang lebih, saya mau lihat semuanya kanan kiri. Katakan Tuhan berkati Tuhan luar biasa, Tuhan berkati Tuhan luar biasa. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Yes. Karena anak-anak Yesus namanya. Say. Yesus namanya menyembuhkan. Katakan menyucikan. Menyucikan. Bahkan mati. Bahkan mati. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saya katakan anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, dengan bahkan mati, tebus dosa siapa? Yes, amin. Kubur kosong
Sungguh-sungguh Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh-sungguh Allah yang bangkit, bahkan yang merdekakan setiap umatmu di tempat ini. Katakan amin. Yang lebih keras katakan amin. Haleluya. Oh, your majesty, your majesty. Kau percaya Tuhan dengan segala iman kami. Kau yang begitu banyak kehidupan Yesus. Bersama-sama dengan iman yang tenang umat Tuhan, sebelum kita mendengarkan setiap kebenaran firman, sebelum kita menerima kabar benih firman Tuhan, iman saya berkata pujian ini bersama dengan Bapa. Amin, amin. Sanggup melakukan karena salibmu Tuhan,
darimu. Yes. Dan setelah firman Tuhan bersama-sama katakan pagi hari ini. Engkau yang berkuasa melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, oh Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mengasihi Tuhan. Kami percaya, terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi yang kita mengasihi Tuhan Engkau lebih dari hari-hari yang lalu. segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Katakan terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu pada datang segala di dalam siang dan malam, Mari pegang janji-Mu Tuhan. perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
bagi kita. Yesus yang mati bagi kita. Yesus yang mati bagi kita. Oh, kasih kita. Tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihi Kau segalanya, yang ku percaya, Yesus. Katakan sama-sama. Kau mengasihi tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihi Kau segalanya, yang ku percaya, Yesus. Mari katakan kita. Kau mengasihi tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihi Kau segalanya, yang ku percaya, Yesus. Lebih lagi katakan. Kau mengasihi tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihi Kau segalanya, yang ku percaya, Yesus. Mari umat yang berdoa biar kita mengasihi Dia. Kau mengasihi tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihi Kau segalanya, yang ku percaya, Yesus. Oh, Kau mengasihi Tuhan, Kau mengasihi tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihi Kau segalanya, yang ku percaya, Yesus. Lebih lagi Kau kasih Tuhan, Kau mengasihi tanpa berbatas. Yang hari ini Tuhan memenuhi kita dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang dalam, dengan kasih yang tak terbatas. Oh, lama syukur, yang ku percaya,
akan karya-Mu yang besar, akan kasih-Mu yang besar. Engkau yang benar datang kepada kami yang tidak benar. Untuk membawa kami kepada Allah yang hidup. Untuk membawa kami kepada Allah yang kekal. Dan hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini karena kami mengingat kebaikan, karena kami mengingat karya-Mu yang besar. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Engkau mengasihi umat-Mu dengan kasih yang sempurna. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Tuhan yang memelihara. Engkau Tuhan yang melindungi. Engkau Tuhan yang memberkati. Maka hari ini kami angkat tangan kami berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat tangan kita. Ku bersyukur. Mari umat Tuhan dimanapun saudara berada, angkat wajah pada kami. Biar di ibadah Minggu Paskah ini kita banyak memuji Tuhan, banyak mengucap syukur. Buat kasih-Mu yang besar, buat cinta-Nya yang besar, buat pengorbanan-Nya yang besar. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi-lagi kami bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Angkat tangan saudara, ku bersyukur, ku kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar Yes, biasa, yes, yes. Tuhan yang memelihara umat, Tuhan yang melindungi umatnya, Tuhan yang menjaga umat. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala hormat dan kejayaan. Sampaikan isi hati, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, kuatkan yang tidak berdaya, kuatkan tangan yang lemah, hiburkan yang berduka, cukupkan, limpahkan yang berkekurangan. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman, urapi hamba dengan hikmah yang daripada-Mu, dan berkati semua umat yang mendengarkan firman yang hidup. Mari berikan kami hati yang baik, berikan kami hati Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Lebih lagi shalom jemaat City Basic Community yang diberkati Tuhan. Haleluya. Nah saudara, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, karena hari ini adalah hari Minggu Paskah atau Minggu Kebangkitan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang luar biasa. Saudara, berbicara tentang Paskah, coba kita lihat sebentar dalam Kitab Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Ayat 13, ketika firman Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Paskah dalam perjanjian lama disebut dengan Pesach atau Passover, artinya Allah melewati rumah-rumah orang Israel. Oleh karena Allah melihat di setiap rumah-rumah bangsa pilihan ada darah anak domba. Dan dalam ayat yang ke-27, Keluaran 12 ayat 27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah. Paskah berbicara penyelamatan. Paskah berbicara bagaimana Allah mengasihi umatnya Israel, bangsa pilihan Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Maka Paskah dalam perjanjian lama artinya bagaimana Allah menyelamatkan umatnya dari perbudakan dari Mesir. Katakan haleluya. Tapi lihat Yohanes sampai 29. Yohanes sampai 29. Waktu Yesus lewat, maka Yohanes berkata, lihat itu anak domba Allah. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan saudara boleh melihat dalam Matius pasal yang ke-26, Matius pasal yang ke-26, ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Maka Yesus sebagai anak domba Paskah, sebagai anak domba Allah, akan diserahkan untuk disalibkan. Maka Jumat kemarin kita membahas bahwa darah Yesus
adalah darah yang mentahirkan hatiku dan hatimu, hati kita semua. Sebab tanpa darah Yesus kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Katakan haleluya. Tapi darah Yesus mentahirkan hati kita dari segala perbuatan yang sia-sia. Dengan kata lain, hanya satu persembahan yang tak bercacat di hadapan Bapa, yaitu apa? Darah anak domba. Darah Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, Alkitab berkata, Yesus, dia tidak membawa darah domba atau darah binatang seperti imam-imam lain. Tapi Yesus, Alkitab berkata, dia membawa darahnya sendiri. Dia membawa darahnya sendiri. 2000 tahun yang lalu, Yesus membawa darahnya sendiri. Menghadap hadirat Allah untuk kepentinganmu dan kepentinganmu. Untuk keselamatanmu dan keselamatanmu. Untuk perlindunganmu dan perlindunganmu. Katakan haleluya. Katakan amin. Dan kita boleh melihat dalam Injil Matius yang akan saya sampaikan hari ini. Haleluya. Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-5. Matius 28 ayat yang ke-5. Paskah artinya kita percaya bahwa Yesus mati dan dia bangkit dari kematian. Yes. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berada. Katakan haleluya. Malaikat berkata, lihatlah bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Maka ada 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini. Pesan Tuhan bagi kita dalam pembacaan Injil Matius pasal 28. Mari lihat Alkitab saudara. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat. Poin yang pertama, pesan Paskah hari ini bagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Jangan takut. Katakan haleluya. Jangan takut. Malaikat-malaikat berkata, jangan takut. Yesus berkata, jangan takut. Bahkan dalam kitab Wahyu, saudara lihat sebentar. Wahyu pasal yang pertama, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, dan lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maka poin yang pertama, pesan Paskah bagi kita dan seluruh jemaat Tuhan. Poin yang pertama, jangan takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kematian. Kami puji Allah. Mereka mati. Ku tidak takut.
Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau menemukan, bahkan menopangku. Kau bantukan aku, Yesus Tuhan. Yesus berkatku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus berkatku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pesan pertama yang saya sampaikan adalah jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Kenapa? Karena Yesus tahu tanpa kasih Tuhan, murid-muridnya tidak bisa mengikuti Yesus. Karena hal ini, bagaimana Petrus menyangkal Yesus di depan wanita-wanita lemah. Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Jawabannya sederhana, karena Petrus takut mati. Dan murid-muridnya saat itu dipenuhi oleh apa? Rasa takut di mana-mana. Karena mereka tahu kalau Yesus saja mati disalibkan, maka murid-muridnya juga akan mengalami hal yang sama. Saudara bisa bayangkan suasana Paskah saat itu, bahwa murid-muridnya mereka bersembunyi. Bahkan Alkitab berkata Simon Petrus meninggalkan Yerusalem, dia kembali ke kampung halaman, dia kembali menjadi nelayan di Danau Tiberias. Bukan cuma Simon Petrus, dia juga mengajak murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain, untuk apa? Tinggalkan pelayanan. Karena apa? Ketakutan. Tapi karena Yesus bangkit, pesan Yesus yang pertama kepada semua hamba-hambanya, kepada semua murid-muridnya, jangan takut. Amin. Kenapa saudara? Karena ada satu roh, dan ini adalah musuh yang terakhir yang Yesus sudah kalahkan. Apa saudara? Yaitu maut dan kematian. Amin. Maka kita berkata, maut dan kematian adalah musuh yang terakhir daripada anak domba Yesus Kristus Tuhan. Apa yang membuat Petrus menyangkal Yesus? Satu hal, karena Petrus takut mati. Apa alasan murid-murid yang lain meninggalkan Yerusalem dan mereka kembali ke kampung halaman? Satu hal, karena mereka takut mati. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Why? Kenapa? Karena Yesus, dia sudah mengalami kematian. Dia sudah masuk ke dalam alam kematian. Tapi kematian tidak bisa menahan dia. Dan Alkitab
menyatakan kasihnya kepada Yesus dengan cara yang dia cinta. Kalau saudara membaca Alkitab, bagaimana Yusuf dari Arimatea mengasihi Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Dia meminta supaya tubuh Yesus yang sudah mati itu boleh dibaringkan, boleh dikuburkan. Lihat bagaimana murid-murid, wanita-wanita, mereka mengasihi Yesus, tapi mereka mengasihi Yesus dalam keadaan ketakutan. Hari ini pesan Tuhan bagi kita, saya percaya di seluruh dunia ada banyak orang-orang mengasihi Tuhan, tapi ada satu musuh yang sedang bekerja, yaitu ketakutan itu sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata kepada wanita-wanita itu, jangan takut. Dia berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Katakan haleluya. Kenapa? Karena Yesus tahu. Oleh karena ketakutanlah, akhirnya orang menjauh dari Tuhan. Orang menjauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Maka ketakutan adalah musuh dari iman. Di mana ada ketakutan, iman tidak bisa tumbuh di sana. Tapi di mana ada iman, ketakutan tidak bisa tumbuh di sana. Maka kalau saudara melihat Yesus mencela ketidakpercayaan mereka, karena di mana ada ketakutan, iman, kepercayaan tidak ada di sana. Katakan haleluya. Katakan amin. Maka pesan Yesus yang pertama, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena Yesus, dia sudah mengalahkan ketakutan itu sendiri. Katakan haleluya. Alkitab berkata dia pernah takut. Yesus pernah takut di Taman Getsemani. Kenapa? Karena Yesus tahu dia akan menghadapi musuh yang terakhir, yaitu maut dan kematian. Yesus pernah membangkitkan pemuda di Nain. Yesus pernah membangkitkan perempuan anak daripada Yairus. Yesus pernah menghidupkan Lazarus. Tapi Yesus belum pernah mengalami kematian. Itu sebabnya dia bergumul di Taman Getsemani. Dan Yesus berkata, kalau bisa, lakukan cawan ini, lakukan cawan ini, lakukan cawan ini daripada. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Karena Yesus selalu memperkenalkan dirinya, akulah kebangkitan, akulah hidup. Di depan keluarga Maria, Marta dan Lazarus, Yesus tidak berkata, akulah penyembuh. Padahal Lazarus sedang sakit-sakit. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan, akulah kebangkitan, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Maka jemaat yang diberkati Tuhan, poin yang pertama dalam pesan Paskah ini, jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena kita punya Yesus Tuhan yang sudah mengalahkan ketakutan, 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 ketakutan itu sendiri. Katakan haleluya. Katakan amin. Mari lihat Alkitab saudara. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Katakan haleluya. Poin yang pertama, katakan dengan saya, jangan takut. Tapi poin yang kedua, Yesus berkata, akulah yang sulung dari kebangkitan. Dan kita berkata, semua orang yang bersekutu dengan Adam akan mengalami kematian. Tapi sebaliknya semua orang yang bersekutu dengan Yesus akan mengalami kebangkitan. Dengan kata lain, kematian menjadi sesuatu yang tidak menakutkan, karena semua orang boleh mati. Tapi kalau orang yang itu percaya kepada Yesus, maka kematian tidak bisa menahan dia, karena orang yang mati di dalam Yesus bisa dihidupkan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka Yesus berkata, Alkitab berkata, semua orang yang bersekutu dengan Adam akan mengalami kematian. Semua orang akan terhubung dengan Adam. Segala suku, segala kaum, segala bahasa pasti terhubung, pasti terkoneksi dengan Adam. Alkitab berkata, semua orang yang terhubung dengan Adam akan mengalami kematian. Tapi kabar baiknya adalah semua orang dari segala suku, kaum dan bahasa yang terhubung kepada Yesus, yang terhubung kepada Yesus, yang terhubung kepada Yesus akan mengalami kebangkitan. Katakan haleluya. Maka hari ini jemaat Tuhan dengarkan ini, mari terima kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan hanya ada pada Yesus. Maka Yesus memperkenalkan dirinya, akulah kebangkitan. Mari sadari hari ini, Anda dan saya menerima berkat kebangkitan. Maka Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup, ia akan bangkit sekalipun ia sudah mati. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka 1 Korintus tadi berkata, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Maka waktu Yesus bangkit, lihat Alkitab saudara dalam Injil Matius tadi, waktu Yesus bangkit dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara. Yesus tidak berkata katakan kepada murid-muridku, tapi Yesus berkata katakan kepada saudara-saudara. Why? Karena Yesus, dia sudah mengalami kebangkitan sebagai yang sulung, sebagai yang sulung dari orang yang mati. Maka Yesus berkata, katakan kepada Petrus saudaraku yang menyangkal aku, katakan kepada Thomas saudaraku, katakan kepada murid-murid yang lain saudaraku. Mari katakan saudara, haleluya. Jemaat Tuhan dengarkan ini. Yesus berkata, sementara engkau takut, katakan kepada saudara-saudara. Katakan kepada saudara-saudara. Yesus tahu bahwa murid-muridnya pasti akan mati. Tapi Yesus percaya, Yesus
tahu bahwa dia adalah orang yang pertama bangkit dari kematian. Dia adalah yang sulung, yang bangkit dari maut, yang bangkit dari kematian. Yesus tahu bahwa Petrus akan mati, Thomas akan mati, rasul-rasul yang lain akan mati. Tapi Yesus tahu bahwa sekalipun mereka mati, mereka akan bangkit sama seperti Yesus sebagai yang sulung bangkit dari kematian. Bukan yang dasar. Haleluya. Maka ini tugas gereja. Ini tugas saya dan saudara. Sampaikan kabar baik ini, bahwa semua orang yang terhubung dengan Adam akan mengalami kematian, karena upah dosa adalah maut. Semua orang, dan semua orang pasti terhubung dengan Adam. Semua suku, semua bahasa, semua golongan bersumber datang dari Adam. Semua orang yang terhubung dengan Adam pasti mengalami kematian. Tapi kabar baiknya adalah semua orang yang terhubung kepada Yesus, 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 yang terhubung kepada Yesus pasti mengalami kebangkitan. Maka hari ini, putuskan hari ini, waktu Anda mendengarkan khotbah ini, apakah saudara dan saya sudah terhubung kepada Yesus? Kematian menjadi sesuatu yang tidak menakutkan. Karena orang yang terhubung kepada Yesus, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Itu sebabnya Paulus mengerti kebenaran ini, sehingga Paulus menjelang hari kematiannya, Paulus berkata, hari kematianku sudah dekat, dan darahku sebentar lagi akan dicurahkan. Tapi bagiku, kata Paulus, hidup adalah keuntungan dan mati adalah sebuah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah sebuah keuntungan. Why? Karena Paulus mengerti. Bahwa kematian tidak bisa menahan diri. Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang terhubung kepada Yesus akan mengalami kebangkitan. Katakan haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan? Maka saya berdoa. Haleluya. Mereka langsung. Alkitab berkata semua orang yang terhubung. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang terhubung dengan Yesus akan dihidupkan kembali, akan dihidupkan kembali. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus sebagai buah yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Katakan haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa saudara adalah milik Tuhan? Angkat tangan saudara. Karena saudara adalah milik Tuhan, maka dikatakan ini, Kristus adalah yang sulung dari kebangkitan. Dan Alkitab berkata, semua orang yang terhubung kepada Kristus akan mengalami kebangkitan. Semua orang yang terhubung kepada Yesus, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Katakan haleluya. Maka bagian kita hari ini, ambil keputusan untuk hari ini. Saudara mendengarkan kabar baik ini, Yesus mati di kayu salib. Karena oleh kematian dan kebangkitan menjadi jaminan bagi kita, supaya semua orang yang terhubung kepada Yesus akan mengalami kebangkitan sekalipun ia sudah mati. Katakan haleluya. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Bagian kita adalah mencintai Dia. Lebih dari segalanya adalah diri kita. Maka kita berkata, biar Alkitab saudara baik-baik. Alkitab berkata, Satu Tesalonika pasal yang keempat,
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal sekarang, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus, mereka yang terhubung dalam Kristus, mereka yang mati dalam Kristus, mereka yang terhubung dalam Kristus, mereka yang mati dalam Kristus, mereka yang terhubung dalam Kristus, mereka akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Katakan haleluya. Siapa yang percaya? Saudara yang terhubung kepada Kristus, saudara akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus yang sulung, dan kita adalah miliknya yang percaya kepada. Katakan haleluya. Yang ketiga yang terakhir, 1 Yohanes 3:2. 1 Yohanes 3:2. Haleluya. 1 Yohanes 3:2. Saya bacakan dari 1 Yohanes pasal yang kedua 28, anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Jemaat City Blessing Community, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila dia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jika kamu tahu bahwa dia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar. Saya bacakan. Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar. Kita akan menjadi sama. Gereja Tuhan yang akan ini, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenar. Yohanes yang menulis kitab ini, dia melihat Yesus dalam keadaan yang sebenar. Murid-murid saat itu, mereka bisa melihat Yesus dalam keadaan yang sebenar. Tapi gereja Tuhan, anak-anak Allah, Alkitab berkata, Anda dan saya akan tiba waktunya. Engkau akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenar. Siapa yang rindu? Lalu shalom. Apakah saudara merindukan pengalaman rohani? Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat Yesus dalam keadaan yang sebenar. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya melihat dia dalam keadaan yang sebenar. Kenapa Thomas yang tidak percaya menjadi percaya? Karena Yesus memperkenalkan dirinya dalam tubuh kemuliaan kepada Thomas. Thomas yang tidak percaya menjadi percaya dan berkata, Tuhanku. Yesus berkata, engkau percaya karena engkau melihat. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Katakan saudara, dengarkan gereja Tuhan.
Berkat yang ketiga, Alkitab berkata kepada kita, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan melihat Yesus. Saudara akan melihat Yesus. Saudara akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Tapi karena keterbatasan rohani kita, apa yang membatasi adalah tubuh jasmani kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Maka saudara boleh melihat sebentar. 1 Korintus pasal 15. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-50. Saudara-saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Alkitab berkata bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang dibangkitkan, mereka dikenakan tubuh yang tidak binasa. Gereja Tuhan dengarkan ini, katakan saudara, Tuhan mau mengenakan kepadamu tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang tidak dapat binasa. Dan waktu Anda mengenakan tubuh yang tak dapat binasa, saudara bisa melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Katakan haleluya. Katakan amin. Tuhan mau hari ini mata rohani kita terbuka. Mari kita berhitungan hari ini. Saya mau melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Bagaimana caranya Anda melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya? Saudara harus terhubung dengan Yesus. Karena semua orang yang terhubung dengan Adam mengalami kematian, tapi semua orang yang terhubung dengan Yesus mengalami kebangkitan. Alkitab berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi waktu Anda dibangkitkan, Anda mengenakan tubuh yang tidak binasa, dan saudara akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh dunia. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lebih daripada kemuliaan tubuh dunia. Haleluya, haleluya. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi dengarkan ini, Anda dan saya yang terhubung kepada Yesus, saudara akan mengalami kebangkitan. Bahkan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Dan 1 Yohanes berkata, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Waktu Yesus mati, Dia mengenakan tubuh yang baru. Dia mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Yesus juga berjanji kepada kita, Anda dan saya akan dikenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Waktu Yesus datang, maka dikatakan orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan. Tetapi tidak semua orang mengalami kematian. Artinya ada orang yang hidup yang menyaksikan kedatangan Yesus. Maka dikatakan kita yang hidup yang menyaksikannya, kita akan diubahkan seketika, menerima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, sehingga kita melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Amin. Katakan haleluya. Orang mantap, katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya.
diberkati Tuhan? Siapa yang diberkati Tuhan? Maka 1 Korintus pasal 15. Maka 1 Korintus pasal 15. Dengarkan baik-baik. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan. Gereja Tuhan, Paskah ini Tuhan memberikan kita kemenangan. Kemenangan atas ketakutan, kemenangan atas maut. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Artinya apa? Dengarkan gereja Tuhan. Semua orang boleh mati, tapi mereka yang mati yang percaya kepada Yesus, mereka akan mengalami kebangkitan. Mereka akan mengalami kebangkitan. Mereka akan mengalami kebangkitan. Bukan saja mereka mengalami kebangkitan, tapi mereka akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang baru, tubuh yang baru. Karena tubuh yang lama tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Darah dan daging adalah tubuh yang lama. Dengan darah dan daging kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dengan darah dan daging kita tidak bisa melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Tapi waktu kita mengalami kebangkitan, waktu kita menerima tubuh yang baru, kita bisa melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, dalam keadaan yang sebenarnya, dalam keadaan yang sebenarnya. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saudara, mari lihat sebentar pengalaman seorang rasul yang luar biasa dalam kitab Wahyu. Haleluya. Saya merenungkan firman ini, saya sangat diberkati. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Penglihatan Yohanes di Patmos, Wahyu sampai 9. Saya berdoa dan merindukan ini. Semua kita akan bisa melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Katakan haleluya. Tatkala hari itu tiba, maka itu akan terjadi atas kita. Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Aku berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangmu suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepada ketujuh kaki dia dari emas. Dan di tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Siapakah dia? Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dari mulutnya, keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar bagaikan matahari. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, janganlah takut, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci dan segala kerajaan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya akan tutup khotbah ini di sini. Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, dia melihat Yesus, dan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir.
Maka dalam 1 Yohanes tadi berkata, kita anak-anak Allah. Kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kapan kita melihat Dia? Dikatakan, waktu saudara dan saya mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Katakan haleluya. Maka ini waktunya gereja Tuhan Anda bangkit. Katakan haleluya. Jangan arahkan matamu hanya kepada perkara-perkara jasmani. Jangan arahkan matamu hanya kepada perkara-perkara dunia. Tapi biarlah hari ini di Paskah ini, saudara boleh mengarahkan mata rohani kita kepada hal-hal yang surgawi. Katakan haleluya. Katakan amin. Maka hari-hari ini saya percaya Roh Kudus sedang bekerja. Biarlah Tuhan memberikan saudara kehausan. Engkau haus bukan hal-hal yang jasmani. Saudara lapar bukan hal-hal makanan, hal-hal minuman. Tapi saya berdoa, biarlah setiap kita hari ini saudara punya kerinduan, kehausan, bukan akan makanan, bukan akan minuman, bukan akan hal jasmani, bukan akan hal-hal materi, tapi saudara punya kerinduan. Anda punya kerinduan dan kehausan untuk melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kapan itu terjadi? Waktu Anda dan saya terhubung dengan Kristus. Karena semua orang yang terhubung dengan Adam akan mengalami kematian, akan mengalami kematian, akan mengalami kematian, akan mengalami kematian. Tetapi semua orang yang terhubung dengan Yesus akan mengalami kebangkitan. Amin. Katakan haleluya. Maka ini tugas gereja Tuhan. Tugas saya dan saudara sebagai umat Tuhan, beritakan kebenaran ini. Kalau saudara melihat orang yang sakit, saudara berdoa supaya disembuh. Tapi lebih daripada itu, engkau harus memberitahukan kepada orang sakit itu, jangan engkau takut. Jangan engkau takut. Kalau engkau terhubung kepada Yesus, engkau akan mengalami kebangkitan. Karena semua orang yang terhubung kepada Adam akan mengalami kematian. Tapi semua orang yang terhubung dengan Yesus Kristus Tuhan akan mengalami kebangkitan, akan mengalami kebangkitan, akan mengalami kebangkitan, akan mengalami kebangkitan. Tidak ada berkat yang besar lebih daripada waktu Yesus datang. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan diubah. Amin. Yes. Kita akan berdiri bersama. Katakan haleluya. Terima kasih. Biar kita terus mengasihi. Aku mengasihi. Mari jemaat City Blessing Community, ini waktunya saudara duduk diam dan dengarkan firman Tuhan. Kita berkata kepada kita semua orang yang terhubung kepada Adam akan mengalami kebangkitan. Tapi semua orang yang terhubung kepada Yesus akan mengalami kebangkitan. Yesus adalah yang suruh dari kebangkitan. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan akulah hidup. Dan 1 Yohanes berkata, kita anak-anak Allah, hari ini kita belum bisa melihat keberadaan kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena keterbatasan rohani. Karena saudara mengenakan darah dan daging. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Tapi kita berkata, suatu hari kita akan melihat Dia, dan kita akan sama seperti Dia, sama seperti Yesus yang bangkit dari kematian, memakai tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Demikianlah gereja Tuhan. Anda akan mengenakan tubuh yang baru. Saudara akan mengenakan tubuh surgawi, tubuh yang tidak binasa, tubuh yang tidak binasa, tubuh yang tidak binasa. Dengan darah dan daging Anda tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tapi dengan tubuh yang tidak binasa, Anda dan saya masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah. Sebab upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Sejak awal Tuhan tidak mau engkau mati. Sejak awal manusia tidak didesain untuk mati, tapi dosa membuat manusia mati. Dosa membuat manusia mengalami maut dan kematian. Tapi dengarkan ini, Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia mengalahkan maut, dan Wahyu berkata, kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus. Artinya, dengarkan jemaat Tuhan, orang Kristen boleh mati, tapi mereka yang mati yang terhubung kepada Yesus akan
mengalami kebangkitan, akan mengalami kebangkitan. Dan waktu dia mengalami kebangkitan, dia akan menerima tubuh yang baru. Dia akan menerima tubuh yang baru. Dia akan menerima tubuh yang baru. Dan waktu dia mengenakan tubuh yang baru, dia akan bisa melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, dalam keadaan yang sebenarnya, dalam keadaan yang sebenarnya, dalam keadaan yang sebenarnya. Saya berdoa hari ini biar Tuhan membuka mata rohani kita. Tuhan membuka mata rohani kita. Mulai berdoa dalam bahasa orang masih kiri ya orang masih kiri orang masih kiri ya mari hari-hari Tuhan mau Anda terhubung dengan Yesus. Mari terhubung dengan firman-Nya. Engkau tinggal dalam firman-Nya. Engkau tinggal dalam firman-Nya. Barang siapa tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Mari, mari. Hidup dan mati kita ada di tangan-Mu. Waktu saudara menyerahkan hidup dan matimu di tangan-Mu, Engkau tidak akan pernah takutkan. Engkau tidak akan pernah takutkan. Karena Engkau tahu bahwa hidupmu bukan hidup, tapi hidup adalah milikku. Matimu bukan adalah milikku. Dan angkat tangan saudara. Yesus berkata, sekalipun engkau mati, kalau engkau ada di dalam aku, engkau terhubung dengan aku, engkau akan mengalami kebangkitan. Inilah berkat yang terbesar. Maka dengarkan gereja Tuhan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, barang siapa terhubung kepada-Ku, dia akan mengalami kebangkitan. Semua orang yang terhubung dengan Adam akan mengalami kematian. Semua orang. Karena semua orang datang dari Adam, artinya semua orang akan mengalami kematian. Semua orang akan mengalami kematian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengirimkan anaknya Yesus, supaya setiap orang yang terhubung kepada Yesus akan mengalami hidup, akan mengalami kebangkitan. Dan Alkitab berkata, kita akan telah melihat keberadaan kita yang sebenarnya, sehingga kau anak-anak Allah, kau akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Hari-hari kita belum bisa melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya, karena keterbatasan rohani. Tapi Yesus memberikan kita jaminan dan pengharapan. Suatu hari kelak engkau akan melihat Dia, engkau akan sama seperti Dia, engkau akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, sehingga engkau akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Mari kita langsung terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
berkati Tuhan. Saudara yang sedang berada di rumah yang mengikuti ibadah ini, mereka roti tinggi-tinggi di depan Yesus mengambil roti. Sebab apa yang telah putuskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan kepada aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti dan itu adalah persekutuan dan tubuh Kristus? Amin. Kau yang percaya, mari makan di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Mereka cawan ini. Lalu demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang mereka beri darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini nanti adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kau yang percaya, mari minum dan iman dalam Yesus. Mari ucapkan syukur. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Dia
aku tidak berhenti. Karena Yesus itu sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, bahkan mengalahkan ketakutan itu sendiri. Dan janji Tuhan, semua orang yang berhubung kepada Yesus akan mengalami kuasa kebangkitan, akan mengalami kuasa kebangkitan, akan mengalami kuasa kebangkitan. Dan kelak hari itu akan tiba. Aku akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Waktu saudara dan saya dibangkitkan bersama Kristus, mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Maka di akhir khotbah ini, angkat tangan saudara tinggi-tinggi, saya berdoa. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kita berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan membuka mata rohani jemaat. Biarlah Tuhan membuka mata rohani kami, supaya di hari-hari yang terakhir ini, supaya di hari-hari yang terakhir ini, supaya di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan memberikan kehausan, Tuhan memberikan kelaparan, bukan akan makanan, bukan akan minuman, bukan akan pakaian, tapi hari ini kami sepakat Tuhan curahkan hati yang haus, hati yang lapar akan firman Allah, akan firman Allah, akan kebenaran. Mari bertobat dalam nama Yesus, bertobat dalam nama Yesus. Kalau hari ini mata kita, kehausan kita, kelaparan kita hanya kepada perkara-perkara jasmani, hanya kepada perkara-perkara materi, hanya kepada perkara-perkara duniawi. Hari ini kita bangkit, hari ini kita bangkit, hari ini kita bangkit. Haleluya, haleluya. Dengarkan jemaat Tuhan, dengarkan umat yang diberkati Tuhan. Kalau hari ini engkau haus, engkau lapar, bukan akan makanan, bukan akan pakaian, bukan akan materi, bahkan bukan juga akan nyawamu sendiri. Maka kata jalan-jalan pergi daripada. Maka Yesus berkata, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Maka kata saudara, hidup adalah milik Yesus, napas adalah milik Yesus, masa depan adalah milik Yesus, hari esok adalah milik Yesus, hari esok adalah milik Yesus, semuanya adalah milik Yesus, semuanya adalah milik Yesus. Sama-sama. Berdoa dalam nama Yesus, buka mata hati. Umat yang diberkati Tuhan, Yesus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan sakit penyakit. Terima kuasa kebangkitan itu. Mereka berdoa saudara, Tuhan buka mata rohani kami hari ini, sehingga kami melihat dengan jelas penyertaan-Mu sempurna. Engkau dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kelaparan, penderitaan, maut sekalipun tidak sanggup dan tidak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tuhan buka mata rohani kami, Tuhan buka telinga rohani kami, sehingga kami percaya kami adalah anak-anak Allah. Kami akan melihat suatu hari, melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, dan kami akan melihat tubuh yang baru, tubuh yang tidak dapat binasa, waktu kami bersama dengan Engkau. Tuhan terima kasih. Bahkan dari tempat ini hamba berdoa, kami berdoa atas keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus bekerja. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan. Dan mari jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau Anda bukan hanya orang Kristen saja, tapi Tuhan mau Anda hari ini engkau terhubung kepada Yesus, engkau terhubung kepada Yesus, engkau terhubung kepada Yesus. Dan biarlah firman itu tinggal dalam hati. Engkau menyatu dengan firman, engkau tinggal di dalam firman, firman itu menyatu di dalam
tinggal di dalam rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat minggu pasca hari ini. Kami bersuka cita karena kami adalah orang-orang yang terhubung dengan Yesus. Yes. Amin. Kami bebas dari ketakutan. Bahkan maut sekalipun, kematian sekalipun tidak bisa menghalangi kami. Karena kami percaya kami yang terhubung dengan Yesus mengalami kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan bagi pasca ini. Di dalam nama Yesus mengucap syukur sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Beberapa pengumuman bagi jemaat City Blessing Community di mana saudara berada. Saya menyapa saudara Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini. Tetap semangat, tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan atas kita. Haleluya. Dan imani perkatakan semua jemaat City Blessing Community, bulan ini adalah bulan proteksi ilahi. Coba ikuti sama-sama bulan ini. Bulan ini Saya percaya. Bulan proteksi ilahi. Coba katakan saudara katakan, aku percaya. Aku percaya. Karena itu Aku berkata-kata. Aku percaya. Bulan ini. Bulan proteksi ilahi. Ada perlindungan ilahi. Ada perlindungan ilahi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oleh karena itu setiap hari kita ada ibadah pondok daun, ya kita ada doa dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, ya ada 6 sesi kami mengundang Bapak Ibu Saudara, dan saya melihat segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya melihat hari ini kebangunan rohani luar biasa. Ada orang-orang yang dilayani dari Aceh, dari Jambi, dari Siantar, dari Medan. Ada orang-orang yang haus. Dan ini waktunya, saya percaya, ini waktunya terjadi kebangunan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Terjadi penurunan jiwa yang dahsyat dan luar biasa. Karena haleluya. Yang pertama dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mau menabur dan memberi persembahan, ada nomor rekening gereja kita. Saya percaya ada pemeliharaan Tuhan bagi semua jemaat. Saya percaya di tengah krisis sekalipun ada pemeliharaan Tuhan. Katakan haleluya. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup memberikan hikmat, Tuhan yang sanggup menyertai, Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Katakan haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita ibadah minggu. Untuk saat ini kita jemaat ibadah ikuti dari rumah. Lalu dia katakan amin. Saya percaya semua jemaat berkali rumah. Ya, sekalipun kita ibadah dari rumah, kita berkata 2-3 orang berdoa memuji menyembah aku Tuhan ada di sana. Saya percaya berkat Paskah. Sekalipun jemaat tidak boleh bersama dengan kita ataupun bersama gereja ini, tapi saya percaya semua kita hari ini menerima berkat Paskah. Artinya semua kita yang terhubung kepada Yesus tidak berada di bawah ketakutan. Semua kita yang terhubung kepada Yesus tidak di bawah kutuk, tidak di bawah kematian. Semua orang yang terhubung kepada Yesus mengalami kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan. Hari ini jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, bangkitkan pengharapan saudara, bangkit percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjaga kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus berkati, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdiri. Haleluya. Kiranya Engkau berkati
sehingga kesakitan tidak menimpa Marilah berkata Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa Ayat dalam saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa, kita kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya yang diberkati berkat Allah. Amin.